Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode modding. Metode modding merupakan metode yang merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk menentukan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan RI ditambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI merupakan nilai baris ke I, KJ merupakan nilai kolom ke C, CIJ merupakan biaya pengangkutan satu unit barang dari sumber I ke J. Selanjutnya, pedoman prosedur alokasi. Tahap pertama menggunakan pedoman sudut barat laut. Untuk metode modi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya korak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurangi 1. Untuk mempermudah, di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan O. Dengan kapasitas pabrik tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gudang A, B, dan C adalah, di sini dibikin tabel biaya tiap ton dalam ribuan ke gudang dari pabrik W ke gudang A 20, dari pabrik W ke gudang B 5, dari pabrik W ke gudang C 8, dari pabrik H ke gudang A 15, dari pabrik H ke gudang B 20, dari pabrik H ke gudang C 10, dari pabrik O ke gudang A 25, dari pabrik O ke gudang B 10, dari pabrik O ke gudang C 19. Pertanyaannya, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, istilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Karena kapasitas pabriknya 90, 60, 50 dan kebutuhan gudangnya 50, 110, 40, jadi pabrik kue ke gedung A 50, pabrik kue ke gedung B 40, pabrik H ke gedung B 60, pabrik O ke gedung B 10, pabrik O ke gedung C 40. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260. Langkah 2. Menentukan baris dan kolom. Kita telah ketahui bahwa baris pertama selalu diberi nilai 0. Maka W sama dengan RW sama dengan 0. Kemudian nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Maka kita aplikasikan RW ditambah KA sama dengan CWA. 0 ditambah KA sama dengan 20. Maka KA sama dengan 20 ini akan menjadi nilai kolom A. Selanjutnya, RW ditambah KB sama dengan CWB. 0 ditambah KB sama dengan 5. Maka KB sama dengan 5 ini akan menjadi nilai kolom B. Selanjutnya, RH ditambah KB sama dengan CHB. RH ditambah 5 sama dengan 20, maka RH sama dengan 15 ini akan menjadi nilai baris H. Selanjutnya, RO ditambah KB sama dengan COB. RO ditambah 5 sama dengan 10, maka RO sama dengan 5 akan menjadi nilai baris O. RO ditambah KC sama dengan COC. 5 ditambah KC sama dengan 19. Maka KC sama dengan 14,
ini akan menjadi nilai kolom C. Selanjutnya, nilai-nilai yang telah ditemukan tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Kita bisa lihat pada tabel 2 yaitu pabrik W bernilai 0, kemudian pabrik H bernilai 15, pabrik O bernilai 5, kemudian gudang A bernilai 20, kemudian gudang B bernilai 5, dan gudang C bernilai 14. Langkah ketiga, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 akhir atau segi 4 yang kosong. Rumus indeks perbaikan yaitu CIJ negatif RI negatif KJ. Dari tabel 2, kita ketahui bahwa segi 4 yang kosong adalah HA, OA, WC, dan HC. Segi 4 air HA 15 negatif 15 negatif 20, maka indeks perbaikan negatif 20. Selanjutnya segi 4 air OA 25 negatif 5 negatif 20, maka indeks perbaikan 0. Selanjutnya segi 4 air WC 8 negatif 0 negatif 14, maka indeks perbaikan negatif 6. Selanjutnya segi 4 air HC 10 negatif 15 negatif 14, maka indeks perbaikannya yaitu min 19. Langkah keempat, memilih titik tolak perubahan. Perubahan dimulai dari segi 4 yang mempunyai nilai negatif terbesar karena akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan terbesar. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan mengakibatkan kenaikan biaya pengangkutan. Selanjutnya, segi 4 yang terpilih adalah HA. Langkah kelima, memperbaiki alokasi bisa dilihat pada tabel 3. Beri tanda positif pada sel HA. Kemudian, sel terdekat yang berisi dan sebaris yaitu HB. Dan sekolom yaitu WA. Beri tanda negatif. Kemudian, sel yang sebaris atau sekolom dengan 2 sel negatif di atas yaitu WB, beri tanda positif. Pindahkanlah alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil. Dari segi 4 yang bertanda positif adalah 50. Karena sebelumnya telah didapatkan bahwa alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif dengan isi terkecil adalah 50, maka kita tinggal masukkan ke dalam segi 4 pada perbaikan pertama sesuai dengan tanda yang telah diberikan. Apabila bertanda kurang maka akan dikurangi, dan apabila bertanda tambah maka akan ditambah, sehingga akan didapatkan untuk sel WA 50 dikurangi 50 sama dengan 0, sel WB 40 ditambah 50 sama dengan 90, sel HA menjadi plus 50, dan sel HB 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Sehingga didapatkan biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua adalah 90 dikali 50 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2260. Karena ketika menghitung indeks perbaikan masih ditemukan nilai negatif, maka kita akan mengulangi langkah-langkah seperti di atas. Mulai dari langkah kedua sampai diperoleh biaya terendah, yaitu apabila sudah tidak ada lagi indeks yang bernilai negatif. Kita telah ketahui bahwa baris pertama selalu bernilai 0, maka RW sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai kolom dan baris. Perlu diingat bahwa rumusnya itu adalah RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Maka kita akan aplikasikan RW ditambah KB sama dengan CWB.
0 ditambah KB sama dengan 5, maka KB sama dengan 5. Ini akan menjadi nilai kolom B. Selanjutnya, RH ditambah KB sama dengan CHB. RH ditambah 5 sama dengan 20, maka RH sama dengan 15. Ini akan menjadi nilai baris H. Selanjutnya, RH ditambah KA sama dengan CHA. 15 ditambah KA sama dengan 15, maka KA sama dengan 0. Ini akan menjadi nilai kolom A. Selanjutnya, RO ditambah KB sama dengan COB. RO ditambah 5 sama dengan 10, maka RO sama dengan 5. Ini akan menjadi nilai baris O. Selanjutnya, RO ditambah KC sama dengan COC. 5 ditambah KC sama dengan 19, maka KC sama dengan 14. Ini akan menjadi nilai kolom C. Nilai-nilai tersebut kemudian akan diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Kita bisa lihat pada tabel keempat. Untuk pabrik W telah diketahui sama dengan 0. Untuk pabrik H telah diketahui sama dengan 15. Untuk pabrik O telah diketahui sama dengan 5. Untuk gudang A telah diketahui sama dengan 0. Untuk gudang B telah diketahui sama dengan 5. Untuk gudang C telah diketahui sama dengan 14. Kita akan menghitung indeks perbaikan dengan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Dari tabel 4, kita akan ketahui bahwa segi 4 yang kosongnya itu adalah sel WA, WC, HC, dan OA. Maka, segi 4 WA sama dengan 20 dikurangi 0 dikurangi 0. Indeks perbaikannya akan menghasilkan 20. Untuk segi 4 sel WC, 8 dikurangi 0 dikurangi 14, indeks perbaikannya akan menghasilkan negatif 6. Untuk segi 4 sel HC, 10 dikurangi 15 dikurangi 14, indeks perbaikannya akan menghasilkan negatif 19. Untuk segi 4 sel OA, 25 dikurangi 5 dikurangi 0, indeks perbaikannya akan menghasilkan 20. Karena nilai negatif terbesar pada sel HC, maka perubahan akan dimulai dari sel HC. Kita akan masukkan nilai yang telah ditemukan ke dalam tabel. Karena perubahan dimulai dari sel HC, maka kita akan beri tanda tambah pada sel HC. Kemudian, sel terdekat yang berisi dan sebaris yaitu HB dan sekolom yaitu OC akan diberi tanda kurang. Kemudian, sel yang sebaris atau sekolom dengan dua sel negatif, yaitu sel OB, akan diberi tanda plus. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif dengan isi terkecilnya yaitu adalah 10. Sebelumnya tadi sudah kita dapatkan alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif dengan isi terkecil adalah 10. Maka, kita tinggal masukkan ke dalam segi 4 pada perbaikan kedua, sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Apabila bertanda negatif, maka akan dikurangi, dan apabila bertanda positif, maka akan ditambah, sehingga akan didapatkan untuk sel HB, yaitu 10 dikurangi 10 sama dengan 0, sel HC, yaitu plus 10, sel OB, yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20, dan sel OC, yaitu 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Sehingga biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19, maka hasilnya yaitu 2070. Selanjutnya yaitu kita harus mengulangi perbaikan untuk mencari nilai kolom dan baris. Tadi telah kita ketahui bahwa baris pertama selalu bernilai 0, maka RW sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai kolom dari baris. Perlu kita ingat bahwa rumusnya yaitu RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Maka kita akan aplikasikan menjadi RW ditambah KB sama dengan CWB. 0 ditambah KB sama dengan 5, KB sama dengan 5, maka ini akan menjadi nilai kolom B. Lalu selanjutnya RH ditambah KC sama dengan CHC, RH ditambah 14 sama dengan 10,
maka RH sama dengan negatif 4. Ini akan menjadi nilai baris H. Selanjutnya RH ditambah KA sama dengan CHA. Negatif 4 ditambah KA sama dengan 15. KA sama dengan 19, maka ini akan menjadi nilai kolom A. Selanjutnya RO ditambah KB sama dengan COB. RO ditambah 5 sama dengan 10. RO sama dengan 5, maka akan menjadi nilai dari baris O. Selanjutnya RO ditambah KC sama dengan COC. 5 ditambah KC sama dengan 19. KC sama dengan 14, maka akan menjadi nilai dari kolom C. Nilai-nilai di atas kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, sehingga dapat kita lihat pada tabel ke-6 ini. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks perbaikan. Dari tabel 6, kita sudah mengetahui bahwa segi 4 yang kosong itu ada dari sel WA, WC, HB, dan OA. Maka kita akan menghitung sel WA yaitu 20 dikurangi 0 dikurangi 19, maka hasil indeks perbaikannya yaitu 1. WC yaitu 8 dikurangi 0 dikurangi 14, hasil perbaikannya negatif 6. HB 20 dikurangi negatif 4 dikurangi 5, maka hasilnya 19. Dan yang terakhir dari sel OA 25 dikurangi 5 dikurangi 19, indeks perbaikannya yaitu 1. Perubahannya maka dimulai dari sel WC karena sel WC ini menempati nilai negatif yang paling tinggi. Selanjutnya kita akan masukkan nilai yang telah ditemukan ke dalam tabel. Karena perubahan dimulai dari sel WC, kita akan beri tanda plus pada sel WC. Kemudian tabel terdekat yang berisi dan sebaris yaitu WB dan sekolom yaitu OC akan diberi tanda negatif. Kemudian sel yang sebaris dan sekolom dengan 2 sel negatif yaitu sel OB akan diberi tanda plus. Selanjutnya kita bisa mendapatkan alokasi dari segi 4 yang bertanda negatif dengan isi terkecilnya yaitu 30. Selanjutnya kita ke perbaikan ketiga. Pada slide sebelumnya kita sudah menentukan segi 4 yang bertanda positif adalah 30. Nah, di sini terdapat angka-angka yang sudah ada tanda bilangannya, yaitu 90 minus 30. 30 itu merupakan angka yang bertanda positif tadi. Kenapa minus? Dikarenakan tanda yang terdapat pada kolom tersebut yaitu minus. Maka hasilnya sama dengan 60. Dan seterusnya. Kita menjumlahkan atau menyesuaikan kapasitas pabrik dengan jumlahnya, dengan jumlah gudang, yaitu pabrik W 60 ditambah 30 sama dengan 90 sesuai dengan kapasitas pabrik. Kemudian pabrik H 50 ditambah 10 sama dengan 60 sesuai, dan pabrik O yaitu 50 plus 0 yaitu 50. Dan untuk menyesuaikan kebutuhan gudangnya, kita menjumlahkan ke bawah yaitu 50, 50. 60 ditambah 50 sama dengan 110, dan plus 30 ditambah 10 sama dengan 40. Sudah sesuai. Untuk biaya pengangkutan, alokasi tahap keempat sebesar 1.890. Kita tinggal mengalihkan saja dan menjumlahkannya. Selanjutnya, kita mencari nilai kolom dan baris dengan RW sama dengan 0. RW plus KB sama dengan CWB, RW plus KC sama dengan CWC, RH plus KC sama dengan CHC, dan seterusnya. RW-nya itu sama dengan 0, sudah diketahui. Maka kita masukkan yaitu 0 plus KB. Karena di sini kita akan mencari KB sama dengan 5. Mengapa CWB 5? Karena W sama dengan 0 dan B sama dengan 5. Dan ketika dijumlahkan itu hasilnya 5. Maka dari itu KB sama dengan 5, yaitu nilai kolom B. Selanjutnya RW itu masih 0 plus KC yaitu belum diketahui sama dengan 8. CWC-nya 8 karena W 0 plus C yaitu 8 sama dengan 8. Maka dari itu KC sama dengan 8 dengan nilai baris C. Selanjutnya RH plus KC sama dengan CHC. RH-nya belum kita ketahui, sedangkan KC-nya sudah kita ketahui yaitu 8.
Maka RH ditambah 8 sama dengan 10. Mengapa 10? Karena H yaitu bernilai 2 dan C itu bernilai 8. Dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 10. Maka dari itu RH sama dengan 2, yaitu nilai kolom H. Dan seterusnya. Untuk nilai-nilai tersebut, kemudian kita letakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Nah, pada tadi yaitu KB sama dengan 5, kita simpan di gudang B sama dengan 5. Untuk KC, nilai baris C, KC yaitu gudang C sama dengan 8. Untuk RH yaitu nilai kolom H sama dengan 2, H sama dengan 2, KA sama dengan 13, nilai baris A. Nilai baris A yaitu sama dengan 13, yaitu gudang A. Dan RO sama dengan 5, nilai kolom O. RO sama dengan 5, yaitu pabrik O sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks perbaikan. Yang pertama yaitu WA dengan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Nah, 20 itu dihasilkan dikarenakan CIJ dari W dan A yaitu 20. Kemudian dikurangi 0 karena pabrik W sama dengan 0. Dan dikurangi 13 dikarenakan gudang A sama dengan 13. Maka dari itu indeks perbaikannya adalah 7. Yang kedua ada HB. HB pun sama karena CIJ dari H dan B itu 20 dikurangi 2. Pabrik H sama dengan 2 dan dikurangi KJ karena B sama dengan 5, maka dari itu dikurangi 5, yaitu indeks perbaikannya 13. Dan seterusnya. Nilai indeks sudah tidak ada yang negatif lagi, maka tabel tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan kata lain, hasil sudah di atas atau sudah optimal. Dengan total biaya pengangkutan yaitu Rp1.890.000. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.